silakan. Tujuan dari room ini apa sumbangsinya kepada negara ini? Ada dong. Ya. Nah, jadi kalau room Sumbangsi yang paling menohok adalah orang Kristen itu jadinya berkumpul di sini sehingga Monas nggak putih. Ya, itu orang Kristen itu jadinya nggak banyak yang demo-demo. Jadinya di sini, jadi jalan raya itu lengang, lancar jasa. Ya, walau kita memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran, kita nggak merugikan banyak pihak. Sumbangsi yang tertinggi adalah itu. Ya, yang kedua, saya itu menguatkan iman teman-teman saya yang Kristen. Yang ketiga, saya juga membantu kalian yang seumur hidupnya penasaran dengan iman Bunda. oh saya Iya, soalnya Bang, tahu nggak Bang? Yang saya perhatikan ya di YouTube, di sosial media, itu rata-rata ustadznya itu bicaranya iman kami, walau mereka nggak tahu. Makanya saya buka room ini, biar yang mengikuti ustadz yang ngomongin iman orang itu pada tahu yang benar itu seperti ini, bukan seperti yang difitnahkan orang-orang ya, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab demi ramenya penonton sehingga dapat cuan. oh iya. Nah, Jadi sumbangsi saya, terutama room ini, adalah membantu supaya alat-alat atau fasilitas umum itu tidak acak-acakan seperti dulu yang pernah terjadi ya sayangnya. ya oke, bagus. Gitu. Pintar bundanya kalau begitu. Kalau Bunda tidak pintar, Bunda nggak mungkin namanya Oh, iya, ustazah. Jadi Bunda, jadi kita kan NKRI. Udahlah, nanya aja iman Bunda. Bunda dengan senang hati kok ditanya. Ya, yang penting Om tahu bahwa niat Bunda itu adalah menjunjung tinggi toleransi. Paham ya? Bunda itu nggak suka keributan orangnya. Makanya tadi ada oknum ya yang naik itu ya, ribut dengan soundcard Bunda turunin. Yang kayak gitu jangan dikasih ruang. Itu bukannya membawa perdamaian, yang ada malapetaka. Ya, jangan bawa malapetaka di room Bunda ya. Kamu nggak penting dan kamu nggak akan dapat ruang di ruang yang penuh dengan toleransi ini. Ya, biarkan room saya ini menjadi room toleransi, bukan room mengerikan seperti yang tadi bawa soundcard. Halo Mas Ja. Lagi ngurus bayi. Di bawah dulu ya sayangnya. Semangat Bunda, terima kasih. Bunda bersemangat ya karena dukungan kalian. Daripada macet orasi, mending di room Bunda. Bayangin ya, 1.500 orang kalau nyatu semuanya di jalan, aduh kasihan itu yang mau beli takjil, sempit kan? Jadi pada desek-desek, nggak enak, nggak etis, bikin kemacetan, mending di room Bunda. Oke, kita naikin yang lain ya sayang ya. Betul Bun, iya kalau betul tap-tap dong sama nge-gift. By the way, kalian nggak mau ngasih THR sama Bunda? Halo Nels Gaming. Halo. Lagi sariawan ya, nggak ngomong. Gue lagi terpuruk nih guys. Oke. Pokoknya kalau ke room Bunda jangan sangar-sangar ya. Jangan ribut, bikin malu bulan puasa. Ya, selamat pagi Bang. Iya Kak Agatha, mau nanya boleh nggak? Boleh. Itu maaf ya kalau lancang, tapi kan setahu saya dulu kan Kak Agatha ini muslim ya.
Aduh, jangan bicarakan aib saya. Sudah tahu lancang, masih diperpanjang lancangnya. Tolong ya, aib saya itu sangat mempermalukan diri saya. Jangan diungkit ya. Bunda malu. Ya, itu Bunda merasa kotor saat itu, merasa bodoh. Aib lah pokoknya. Coba yang di depan aja. Itu alasannya Kak Agatha milih Kristen Ortodoks tuh apa, Kak? Karena Bunda suka sembahyang saya. Saya juga sebenarnya masih ragu Kak sama Muslim ini. Jadi saya tuh bingung mana agama yang harus saya pilih. Saya tuh kayak nggak ada petunjuk hidup loh Kak gitu. Masa nggak ada petunjuk hidup? Makanya Kenapa saya kamu nanya merasa Agatha tidak gitu. punya petunjuk hidup? Oh, kamu pasti belum belajar Islam dengan benar ya? 2000 masih mau money laundry. Iya kali Kak. Iya, kamu harus belajar Islam dengan benar. Kamu harus kritis, tanyalah ustadz-ustadzmu, ustadz-ustadz Islam yang baik, yang benar, yang sesuai dengan ajaran Islam. Gitu. Gimana guys? Susahnya gimana guys? Oh iya Kak. Iya, di sini ya, di room Bunda ya, kalau ada orang yang mau masuk Kristen, Bunda halangin. Kenapa? Biarkan dia cari tahu dulu tentang agamanya. Jangan buru-buru masuk Kristen. Soalnya di Kristen itu berat sekali tantangannya. Ya, mendingan kamu tuh belajar dulu tentang Islam, sejarah Islam, logika. Itu penting sayang. Biar kamu tidak tertipu. Kita perkuat dulu bisnis. Iya Kak. Iya makasih ya Kak. Iya, kamu harus ngaji yang benar ya, atau kamu bisa secara otodidak cari kitab yang ada terjemahannya. Apa yang kira-kira kamu ragukan atau belum kamu ngerti, kamu tanya dengan ustadzmu atau ustazahmu. Lalu kamu masukkan ke logikamu. Gitu. Kamu harus kritis. Ya udah ya Kak, makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Dulu ya Kak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, dia terima kasih guys. Ya, saya harapkan ya teman-teman ya, Guys, kalian itu kalau belum mengerti iman kalian, saran saya jangan cari tahu iman Kristen. Nanti oten tambah banyak. Bunda tuh suka repot ngurusin yang mau pindah agama ke Kristen soalnya Bunda mainnya sendiri, independen. Ya, gitu. Ih, si Lisa bilangnya nanti bebong mahal. Tidak seperti itu ya. Gini ya, saya mau kalian itu berpikir kritis dan benar-benar berlogika. Contoh tadi siapa tadi yang pertama naik, dia aja logikanya kurang, ya kan? Terus apalagi yang belum ngerti apa-apa begini, kesian kalau disuruh pikul salib, betul tidak? Betul. Kesian. Ya apalagi yang cengak-cengok ya. Soalnya jadi Kristen itu berat sayang. Susah banget, nasi serondeng. Ya, makanya Bunda nggak saranin. Soalnya orang Kristen itu benar-benar tough gitu loh. ada estetika sedikit ya. Gitu ya. Jadi ngapain masuk ke agama Kristen, tapi dia cuma setengah-setengah. Sayang, ya kan? Kalau setengah itu gimana ya? Sama aja gitu. Oke, kita naikkan lagi ya. Iya, nggak sembarangan jadi oten. Jadi oten itu orang-orang terpilih, orang-orang yang smart. Bunda aja kalau ketemu oten yang agak kurang-kurang, suruh Bunda mualaf aja dia. Tahu kan?
Kalau Bunda suka naikin yang oten ya, cuman agak-agak itu ya, Bunda suruh ke mu'alaf aja. Males. Oten itu yang masuk room Bunda, itu harus yang berquality. Ya, itu dia. Standarnya beda. Di room Bunda nggak kayak room lain ya kan. Abal-abal nggak ngerti, baptis, celap-celup. Bunda nggak bisa sayang. Walaupun kita ya Bunda terutama ya minoritas, ultra minoritas, yang penting ya good quality. Nggak apa-apa sedikit. Tapi TOP BGT, lihat dong. Tahu kan ortodok itu gimana? Ya abal-abal. Ya, kemarin ya, Bunda banyak sekali membuat orang masuk Kristen. Terus Bunda biarin, jadinya oneness. Aduh, sayang kan? Sayang banget gitu. Ujung-ujungnya jadi, syat, buat apa? Bunda nggak suka. Bunda sukanya itu yang benar-benar mau dididik ya. Pintar nggak jadi ukuran. Yang penting mau dididik. Itu dia. Kuncinya adalah itu. Itu ya. Apalagi model-model Mokondo. Halo Edi, S62. Lagi saya mau ke ortodok. Berat sayang, mending Protestan aja. Wah, yang masuk ortodok itu ya, aduh siap-siap sakit pinggang, nyeri cangkeng, nyeri kaki, nyeri lutut. Halo Semar. Halo. Temennya Bagong ini. Kepanjangan Mokondo sayang. Kita pendekin aja lah, nggak usah dipanjang-panjang. Bunda nggak suka manjang-manjangin persoalan. Singkatin aja. Halo Kronos. Halo. Halo Kak. Halo. Oh kira ini kondangan. Mematikan soundcard kau Nora. Nggak bisa sayang. Kamu harus menghargai Bunda sebagai bintang utama di room ini. Kau tidak boleh lebih kencang suaranya dari Bunda. Saya naik bentar aja. Mau ngapain kamu? Salam, saya mau tanya sebentar aja ini. Dari awal, ini yang salah siapa sebenarnya? Di waktu iblis dibuang, padahal Allah bilang menurut Islam harus sujud kepada Allah. Saya nggak ngurusin agama orang, bro. Saya nggak ngurusin iman orang. Kamu jangan di sini sebagai perusak toleransi. Ya, Bunda sangat mencintai room Bunda ini. Gak usah mencari masalah gitu loh. Nora, kamu. Seru nggak? Pada pulang kampung? Oke, kita naikkan yang lain ya. Sip ya, sip. Iya, Bunda nggak ngurusin iman orang. Kecuali dianya sendiri yang mau nanya. Halo Aan Batam. Halo Donald. Ya udahlah, lagi pesen. Jangan pesen nasi goreng di room saya dong. Halo. Halo Putri. Lagi ngamen.
jelas gitu loh. Ini ada begitu banyak yang ngirim permintaan tapi nggak jelas semua. Oke, ini siapa nih? Halo, Riana Pameli. Selamat malam, Mbak. Ya, selamat malam. Tetap suarakan kebenaran aja, kita dukung dalam. Kasih paus dong. Oke, aman. Apa pausnya aman gitu? Di mana? Di kerangkeng. Oke, terima kasih Pak Ria. Tuhan berkati. Oke. 20 di combo sama Viagra. Iya, oke. Terima kasih ya teman-teman atas dukungannya ya, semuanya yang sudah mendoakan aku, yang udah tap-tap ya, yang udah nge-gift. Matikan Bunda. Matikan apanya? Aduh. Apaan? Kaget Bunda sayang. Santai aja sama Bunda ya. Halo, 703. Angka ya. Dangdutan dulu deh, dangdutan. Jangan ada musik-musik di room Bunda. Bunda ini suka dengan keheningan, sepi, tidak suka dengan semarak-semarak jalanan seperti itu. Bunda tuh seperti itu. Sesuatu. Malam, Halo. salam toleransi Bunda. Malam, Iya. salam toleransi. Iya, disalamin Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak tentang iman Kristen? Enggak ada yang mau Terus? ditanyakan, cuma Ya, baik, cuma kamu. Tanya aja pertanyaan untuk Bunda. Bunda seneng kok kalau kalian bertanya sama Bunda. Bunda pasti jawab. Cuman jangan barbar ya. Jangan kayak orang mau demo gitu ya. Antri, budayakan antri. Batu nggak kemana-mana, jangan direbutin sayang. Halo William. Halo. Suara jangkrik yang menjauh. Saya ramal, maaf bahwa perut Bunda ada penyakit. Iya sayang, penyakit lapar. Itu memang dari hari ke hari, minggu ke minggu, tahun ke tahun. Penyakit lapar itu memang gak pernah pulih dalam satu hari, satu minggu. Pasti lapar per 4 jam atau 5 jam sekali sayang. Gak usah diramal sayang. Semua orang tahu cinta. Kamu kira saya ini bodoh? Jangan ya sayang, gak usah diramal. Saya punya Tuhan. Ramalan kamu gak laku. Gak usah diramal sayang ya. Yang penting kamu kasih aja Bunda gift yang banyak. Jadi kalau lapar, Bunda ke restoran mahal. Makan yang bergizi dan bersih. Ya kan? Halo Farel. Halo Kak. Silakan mau bertanya apa? Gimana menurut Kakak persepuluhan? Gimana menurut saya persepuluhan? Iya. Persepuluhan itu ada untuk orang Lewi. Kenapa Bang? Karena di gereja kami diminta itu Kak. Jadi kayak mana solusinya itu? Solusinya ya dikasih lah. Kalau diminta dikasih, punya duit kok kasih, nggak punya nggak usah kok kasih, utang dulu bos bilang. Ini sini. Dan pula. Loh iya. Jadi kalau persepuluhan untuk untuk operasional gereja ya kok kasih lah. Masa gereja nggak ada biaya operasionalnya? Mana kau?
Ya kalau diminta dikasih, memangnya kau masuk gitu. Gereja itu nggak perlu dibersihkan listriknya, sound systemnya atau apapun. Memangnya kamu dapat dari mana? Tuhan lemparkan dari atas uang-uang itu. Itu Kak, kalau ada jemaatnya 40 orang, kalau rata-rata 40 orang ini 4 juta gajinya sebulan, berapa penghasilannya itu? Penghasilan siapa sayang? Yang mengutip perpuluhannya itu. Ya kamu tanya lah. Ini untuk apa aja? Cangkemmu itu jangan suujon. Kau tanya itu gunanya untuk apa? Itu tugas kamu. Ngapain kau curhat di rumah bunda? Ya kan nggak bisa rupanya nanya. Itu kan masalah internalmu. Ya kan? Gitu loh. Jadi kamu biar tahu itu kemana. Ya kamu tanya sama yang mutmu. Kok nanya sama bunda? Emangnya bunda panitianya? Kan bukan bunda. Gitu. Jadi biasanya yang memungut perpuluhan itu memang untuk berlangsungnya ibadah ya. Gereja itu kan bukan didirikan, bangunannya gereja itu kan bukan langsung tring gitu loh. Itu dipikirin dulu. Jadi kamu sebagai suaranya kayaknya bapak-bapak ya, jangan norak ya. Kamu kalau bapak-bapak ya, mikirnya sampai ke situ. Anak kau atau istri kau aja minta duit, pasti kau minta tanggung jawab kan? Kemana aja nih larinya? Baik-baik kau tanya, jangan curiga. Gak ada pembodohan, kau aja yang bodoh. Kamu kalau nggak mau ngasih perpuluhan, kau ke masjid aja. Ya toh, nggak senang kau ke gereja pindah agama. Tinggal simple kan? Kamu salah aja besok ibadahnya biar nggak ada perpuluhan sayang. Repot kali hidup kau. Ngapain kau tanya masalah personal gereja kau sama bunda? Kau tanya lah. Sibuk kali kau julid. Ya nggak sih? Tuh, di gereja aku nggak ada perpuluhan kakak. Beda-beda kebutuhannya. Halo Bang Tama. Halo Kak. Kak, aku mau nanya. Boleh. Kak, ini aku agak agak bingung nih di bilangan 14 ayat 18. Itu kan dikatakan di bilangan 14 ayat 18 dikatakan Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setia berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Gitu. Nah, itu maksudnya keturunan ketiga dan keempat itu gimana ya Kak? Karena gini, misalnya nih kayak di aku nih sekarang. Nah, aku kan nggak tahu kan, misalnya kayak di kehidupanku sekarang ini mungkin aku menanggung dosa-dosa dari leluhurku, maksudnya 2 keturunan di atasku atau 3 keturunan di atasku gitu. Nah, itu gimana ya Kak? Maksudnya ayat 14-18 ini supaya kita itu diampunin, maksudnya di dosa keturunan ketiga dan keempat itu seperti apa? Apakah kita harus lahir baru kembali atau gimana gitu Kak? Supaya kita terhindar tuh dari dosa turunan tadi gitu Kak. Halo? Dosa turunan? Iya. Di mana ada kata dosa turunan sayang? 18 Kak. Coba kamu baca. Bunda sih nggak nangkepnya sebagai dosa turunan. Oh bukan ya Kak ya? Baca dulu yang benar. Oke, aku ulangin ya Kak. Bilangan 14 ayat 18. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan Dengar. Tetapi, baca sekali lagi. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Nah, tidak membebaskan orang bersalah. Kalau dia di atas dikatakan mengampuni, orang bersalah itu minta ampun nggak sayang? Ya orang bersalah itu yang dihukum itu yang nggak mau
memohon ampun kepada Tuhan. Kan Iya. dikatakan panjang sabar, ya, Maha Betul. Pengampun. Nah, masalahnya orang bersalah itu Nah, itu. minta ampun nggak? Nah, iya benar Kak. Jadi Iya Kak, bener Kak, gimana? iya, maksudnya kan diteruskan lagi tuh, bahkan ia membalas. Diteruskan sama siapa? Enggak, maksudnya ayatnya bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya kepada keturunan yang ketiga dan keempat gitu. Lanjut. Nah, Lanjut itu lagi baca. itu udah selesai Lanjut itu. lagi baca ke bawah. Lu main Kamu tahu nggak itu konteksnya apa? fokus ke viewer-viewer yang mau mandu dan juga fans. Nah, suka nyongkel ayat, nggak tahu konteks. Ya, itu makanya kamu tahu dulu, itu orang penyembah berhala. Gimana dia mau diampuni? Orang dia nyembahnya ilah lain. Norak kamu bacanya. Ya, Ya. jadi gini, maksudnya gini Kak, ibaratnya katakan dia kan Allah itu tidak akan melimpahkan dosa-dosanya bahkan kepada keturunan ketiga dan keempat gitu kan. Nah, maksudnya aku kan nggak tahu nih Kak, leluhur-leluhurku itu mungkin dulu penyembah berhala atau seperti apa gitu. Nah, Yang saya tanya gini Bang, itu orang yang berdosa itu minta ampun nggak? Leluhur kau itu berimankan kepada Tuhan nggak? nah itu kan kita nggak tahu dulunya kan gimana kan Kak. Ya kau tanya nenek moyang kau lah. Oke, kamu baca ini. Ya Kak. Baca ya. Nih, makanya saya bilang nggak ada dosa turunan. Ya. Bentar. Progres. Oke. Ini udah semua. Saatnya kita cari hadiah ya. Guys, Abigail suka apa guys? Abigail nih. Coba kamu buka dulu Galatia 6 ayat 5. Galatia 6 ayat 5 ya Kak. Apa guys? Oke. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Masa Oke. tanggungan bapak kau yang mikul? Itu kan konteksnya adalah orang yang tidak bertobat, ya. Dia tidak bertobat, itu terus sampai kepada keturunannya itu nggak mengalami pertobatan. Oh. Apalagi terlebih lagi penyembah berhala ini. Ya, gimana dia mau dibebaskan dari hukuman? Orang dia nyembahnya berhala. Berarti kalau misalnya Makanya nih, kita disuruh jangan sesat, jangan menyembah ilah lain. Gitu. Oke. Nah, berarti kalau misalnya katakan misalnya nenek moyang kita itu katakan penyembah berhala, berarti kalau misalnya keturunan setelah dia sampai keturunan keempat itu tidak melakukan itu, maksudnya dia percaya pada Kristus, berarti Loh, kalau dia udah percaya kepada Kristus ya namanya iya nggak bukan masalah penyembah berarti kan. berhala dong. Iya. Maksudnya aku itu ke distrik itu sampai keturunan ketiga dan keempatnya itu loh Kak. Iya, kalau si orangnya itu tidak mengikuti perintah Tuhan. Oke. Makanya orang-orang itu kan bilangan ya. Makanya orang-orang dulu di zaman dulu ya, zamannya para nabi, penyembah-penyembah berhala itu ditumpas sampai ke anak-anaknya. Sebab mereka adalah penyembah berhala. Dan itu tidak benar di mata Tuhan. Itu makanya kamu tuh tahu dulu konteksnya. Iya, oke. Gitu. Sebenarnya ke distriknya di sana aja sih Kak. Maksudnya kalau udah, maksudnya dijelasin, maksudnya diperjelas lagi di Galatia 6 ayat 5 ini cukup jelas berarti. Itu tadi sebenarnya yang kamu baca di bilangan itu dari awal dia panjang sabar, mengampuni. Berarti ada yang minta ampun toh? Betul. Loh kalau nggak ada yang minta ampun, apa yang mau diampuni? Episkop. Bentar ya. Lagi live Romo Haji sehat? Sehat. Live apa kamu? Lagi live Romo, ini lagi menjelaskan.
Oke, halo. Oke, itu aja sih Kak. Iya. Oke, makasih ya Kak. Semoga paham ya, Tuhan berkati. Ya paham Kak. Oke, makasih. Salam. Salam. Gua nih, ya. Biasa bapak saya telepon. Ya, sehat-sehat bapak saya. Terima kasih ya. Nih. Snoyang sama Krokus. Oke, ada lagi yang mau naik. Snoyang Krokus. Jangan nyembah patung, tapi apalah. Aduh. Ada aja typingan kalian ya. Oke, kita naikkan lagi ya. Ustadz ternama ini. Mak. Ngeri. Halo, Tat. Assalamualaikum. Ada ustazah, ustadz ternama. Halo. Berarti udah bisa ya? Berarti udah bisa jadi guru di pesantren kemarin lah ya? Itu syaratnya tadi ya. Bulan pertama Suzuki Jimny, bulan kedua Ducati, bulan keempat Harley, bulan keempat Rubicon. Bisa? Astaga. Soalnya ustazah mahal. Gitu. Iya. Jam terbangnya itu sangat padat ya. Gitu. Iya. Ibu Ustazah udah buka? Alhamdulillah nggak puasa. Ustazah lagi sakit mah gitu Pak. Jadi ustazah untuk sementara waktu sampai sembuh ya. Ustazah nggak puasa dulu. Ya. Alhamdulillah Ustadz udah buka, baru aja selesai. Buka dengan apa Pak Ustadz? Buka dengan makanan. Tat, boleh nanya nggak sih Tat? Boleh. Ini ada yang pertanyaan di bawah ini. Tat, maaf ya, punten ya, hampura ya. Nggak apa-apa. Kalau colai itu membatalkan puasa nggak Tat? Waduh, membatalkan. Iya, nah yang di bawah ini bilang, Tat, apa hukumnya kalau saya membatalkan puasa atau buka puasa dengan colai? Soalnya nggak ada makanan katanya. Gimana nih, Tat? Itu batal puasanya kalau udah kerjaan seperti itu Ustazah. Oh, oke. Ya udah. Ini yang komen kok ramai kali nih di bawah. Iya apa itu, ini? bingung ya Tat ya. Iya. Mereka kayaknya bahagia sekali lihat janggut Ustadz. Oke Tat, ada yang mau ditanya nggak Tat? Cikgu Kumar mau nggak? Oh, Ustadznya lagi makan besar. Ini yang di bawah Kak, ingat tadi bapakmu baru nelpon. Oke. Baik ya. Ada Tat. Ya nggak sih? Anak-anak komuniti nggak sih? Sapi bisa dimakan serigala itu. Oke, kita naikkan yang lain ya. Janggut bukan sembarang janggut. Itu janggut sunnah ya. Nggak boleh body shaming ya. Nggak boleh body shaming di roomnya Bunda ya. Soalnya kita sama-sama ciptaan. Iya, halo sayang. Selamat malam.
Ya, selamat malam. Boleh bertanya nggak? Boleh, silakan. Ada Mas Bram pakai sorban. Mas Bram ganteng banget di bawah. Ramadan sekali. Oke, silakan. Menurut Mbak gimana ya, harusnya saya itu seorang Kristen dan seorang ayah, dan anak saya 2 sudah menikah jadi Islam. Jadi menelpon aja nggak pernah, nelpon aja nggak pernah, malah WA saya diblokir. Jadi menurut Mbak selaku orang tua di posisi saya seperti apa ya kira-kira gitu? Menurut agama, Cukup doakan saja, semoga anak Bapak itu sehat-sehat saja. Karena gini Pak, kita tidak tahu keadaan dia seperti apa, kan sudah pindah agama. Mungkin ada aturan-aturan ya dari suaminya atau dari pihak agamanya yang melarang dia berhubungan dengan Anda. Kita jangan negatif thinking dulu. Seolah-olah anak tidak tahu diri, anak-anak yang lupa orang tua gitu. Siapa tahu dia juga dalam keadaan terdesak Pak. Kalau cuma satu orang, iya Kak, ini dua orang. Iya, mungkin seperti itu. Mereka itu hukumnya harus minta izin terlebih dahulu kepada orang tuanya, gitu ya. Jadi sikap apa yang harus Anda lakukan sebagai orang tua? Doakanlah anak Anda semoga bahagia. Doakan dia semoga menemukan jalan kepada Tuhan Yesus lagi. Ingat ya, Tuhan itu tidak pernah lengah terhadap doa-doa hambanya. Dan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Jadi kita percaya kuasa doa seorang bapak itu lebih kuasa dari kuasa apapun di dunia ini. Ya. Iya, Bang. Yang pasti bapak nggak boleh negatif thinking. Mungkin ada sesuatu yang membuat anak bapak ini dilarang menghubungi bapak. Tetapi percayalah, kalau menantu Anda ini adalah orang baik, dia tidak akan memisahkan hubungan anak dengan ayah kandungnya. Ya, kalau masih sebulan iyalah Mbak, yang satu anaknya udah 2, yang satu udah 1 anaknya kan. Jadi kita kan tentang agama orang kan kita belum paham kan. Jadi kita yang tahu karena kita Kristen kan cuma agama kita, segi agama ya. Dan juga segi adat mungkin cuma adat kita yang tahu, kita kan itulah istilahnya. Gini aja Pak, Bapak bisa datang ke rumahnya kan, menanyakan kabarnya. Jauh. Sudah coba datang ya, nggak apa-apa jauh. Hitung-hitung silaturahmi sekali setahun. Nah, sekarang ini mungkin waktu yang tepat ya, bulan puasa gitu. Bapak bersilaturahmi aja gitu ya. Jadi kita yang adalah anak-anak terang, kita waras-waras aja, ngalah-ngalah aja. Meskipun pantasnya adalah anak mengunjungi orang tua. Tapi nggak apa-apa, karena cinta kasih Bapak mengalah dan datang ke sana. Lihat, siapa tahu anaknya kenapa-napa, ya kan? Bapak kunjungin dia, walaupun jauh sekali-sekali gitu ya. Kita nggak pernah tahu keadaan dia. Bertelepon nggak bisa. Diblokir? Harusnya Bapak udah curiga itu ada apa. Datanglah ke rumahnya Pak. Siapa tahu, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di balik itu ya. Kalau yang paling kecil Mbak kan, jadi yang paling kecilnya memang posisi saya dengan dia mungkin sekitar 3 jam naik bus, naik mobil lah. Jadi terakhir dia mau nikah, dia nggak bilang sama aku, malah kuahnya yang undang aku. Mungkin di situ dia dendamnya. Jadi saya bilang seharusnya Pak Kuah, bukan Anda yang mengundang saya yang mengundang Anda. Saya bilang begitu. Jadi mungkin disitulah mungkin kan. Jadi saya bilang kan, mungkin di sana seperti itu, tapi di tempat saya dan adat saya yang mengundang Anda. Jadi ditanya Pak Kuah ini, jadi menurut itu Anda tidak setuju. Saya bilang sama sekali saya tidak setuju, karena laki-laki itu saya tidak tahu apa dia tukang judi ataupun gimana ataupun orang baik kan gitu.
Ya udah Bapak kunjungin aja, kan kasihan anak Bapak, takutnya kenapa-napa. Ya walaupun 3 jam, berkorbanlah Pak untuk anak Bapak yang Bapak kasihi. Doa jangan putus-putus ya. Nggak apa-apa, kita mengalah. Ya, walau memang adabnya adalah mereka lah minta izin datang kepada Bapak gitu ya. Kan dari sini kita tahu yang dinikahinya ini nggak punya adab, ya kan? Nggak punya adab. Kalau dia punya adab, anaknya laki atau perempuan Pak? Anaknya yang pertama laki-laki juga 2 orang, udah 2 cucu dari situ. Yang nomor 2 1 laki-laki juga. Nah, itu ya. Kenapa dia bisa pindah agama seperti itu? Pasti ada sesuatu itu, Pak. Ya, Bapak ke sana. Siapa tahu kan? Kita nggak tahu. Perempuan laki-laki kalau jahat mah jahat aja kan, Pak ya? Tahu lah kita pakai mana. Nah udah gitu aja. Saran saya Bapak pertama doanya jangan putus. Dan ini bulan puasa prapaskah, rajin-rajin puasa. Nah Bapak sempatkanlah waktu gitu ke sana. Takut kan kita anak kita entah dia papain kan. Hari gini orang-orang kan sekarang nekat ya Pak ya. Iya betul. Takut tuh yang di bawah katanya ya, ini aku baca typing, takutnya kena ginian tuh Pak katanya. Nggak tahu lah kita. Iya, coba Bapak datang, ya dicek ke sana, nggak apa-apa. Sebagai orang tua itu mengalah demi kasih Bapak. Tapi beda loh, itu kan mungkin secara iman yang ibu katakan. Tapi kalau secara adat, saya itu orang Nias, jadi kalau secara adat batas tidak bisa, sama sekali tidak bisa begitu. Tidakkah adat Bapak itu atau tidakkah Tuhan itu lebih tinggi dari adat Bapak? Memang betul, cuma kan ya yang saya bilang mungkin itu secara iman dan secara keagamaan, secara iman lah, ketulusan hati. Tapi kalau secara adat kita itu datang nggak bisa. Apalagi di pestanya kita nggak ada, saudara kita nggak ada. Jadi kalau didengar orang seperti apa kalau kita ke sana kan gitu. Bapak datang aja pura-pura nganter paket, itu nggak salah. Salah. Loh, sebentar, Bapak mungkin bawa hadiah. Oh, saya mau ngantarkan paket. Tetap nggak salah. Kita itu berakal dan juga beriman, ya. Banyak cara. Bapak datang bukan dalam kondisi sebagai orang tua yang mentaati adat, tetapi sebagai kurir. Nggak apa-apa Bapak rendahkan diri Bapak, tetapi demi kasih Bapak. Sebab apa Pak? Bapak tahu korelasinya dengan Alkitab? Ketika ada seorang wanita minta pertolongan Tuhan Yesus karena anaknya sakit, Tuhan Yesus bilang apa? Aku hanya diutus untuk orang Yahudi. Tetapi saking kekehnya ibu itu, Tuhan kasihanilah gitu ya. Orang yang di luar dari bangsa Israel itu disebut anjing kan? Bukankah anjing-anjing juga makan remah-remah dari meja tuannya? Di situ Tuhan Yesus berbelas kasihan. Nah, berarti Bapak juga harus seperti itu. Adat itu bahkan bisa kasih itu bisa mengalahkan adat. Jadi kasih itu juga cerdas Pak. Kasih itu bukan buntu dan kasih itu bukan sesuatu hal yang bodoh gitu ya. Makanya saya bilang Bapak bisa berbagai cara. Bapak jadi kurir kah? Bapak jadi contohnya ya jualan sapu kah? Yang penting ada cara untuk bertemu gitu. Pura-pura Bapak dagang sapu, Bapak lihat keadaannya. Pura-pura dagang sapu hanya alasan untuk melihat apa demi kasih. Iya dong. Justru Pak, dengan segera Bapak seperti ini, Tuhan melihat kasihmu itu sangat-sangat gigih, ya kan? Gitu. Atau Bapak nggak perlu berpura-pura, dagang sapu aja dari sekarang, nggak masalah. Terus kalau ditanya sama orang-orang sekitar Bapak, saya lagi jualan sapu, kebetulan ketemu, nggak salah kan? Banyak jalan menuju Pacitan Pak. Iya betul. Bukan cuma menuju Roma aja yang banyak jalannya ya. Bukan Pak, Pacitan aja, nggak usah jauh-jauh. Karena kasih orang tua itu Pak, seperti itu. Kasih orang tua itu banyak sekali caranya. Sama seperti Bapak, kasihnya terhadap dunia ini ya banyak sekali.
dikasih hukum Taurat nggak bisa ditaati, akhirnya anaknya jadi korban. Tuh, kasih itu mengalahkan segalanya. Maka kasih seorang bapak juga harus bisa mengalahkan adat bapak. Seperti itu. Sebenarnya Mbak, itu menurut aku betul yang Mbak bilang. Tapi sikit saja ngalah, pasti aku lebih jauh ngalah lagi, gitu loh. Istilahnya menunjukkan, istilahnya itu ayahku gitu, pasti bukan cuma aku berkata itu anakku, bukan cuma itu lagi. Ya, mungkin lebih 1000 kali lipat dari itu. Jadi dari mereka pun nggak ada sikit pun merasa punya orang tua, ya makanya kita ya udah dingin aja lah. Ya jangan pernah berharap terhadap orang. Andalkan dirimu dan andalkan Tuhan. Ya, kalau kamu ngarep andai mereka punya sikit aja hormat atau ngalah sama aku, kita nggak perlu seperti itu, Pak. Kamu yang berbuat. Perubahan itu harus dari dirimu. Mungkin dari bapak sendiri, akhirnya ada perubahan dari anak bapak ya. Wah, ternyata bapakku seperti ini. Aku malu, apalagi dia sudah seorang ayah gitu. Dia justru melihat teladan bapak nantinya, ya. Iyalah Mbak. Mudah-mudahan lah bisa ini besok istilahnya awal carilah alasan, tak ada pesta dekat situ, tak apa kan. Boleh cari-cari tetangga ke anak ayamku kabur sampai rumahnya, bilang aja gitu. Ya. Iya. Ya, gitu. Okay. Semangat ya Pak Trida. Tuhan memberkati. Oke, makasih ya. Ya. Aku aja dulu gitu, banyak cara waktu diputusin pacar aku. Ya, sudahlah yang kita putus gitu kan. Pura-pura aku beli baju ke rumahnya. Iya, gitu aja. Itulah cinta ya kan. Kasih itu harus berkorban. Kasih itu merendahkan diri. Tuhan kita saking kasihnya terhadap dunia ini, dia merendahkan diri toh. Jadi kalau ada kasih tapi sombong, itu namanya bukan kasih. Ya, kasih itu merendahkan diri. Karena apa? Kasih mengalahkan segalanya. Termasuk keagungannya pun itu tidak dia anggap. Filipi 2 ayat 6-7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bayangkan, Tuhan Yesus yang adalah firman itu tidak menganggap keagungannya, kemuliaannya itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan menjadi seorang hamba. Itu kan, betul tidak? Tuh, inilah yang namanya kasih tanpa batas, ya. Yang tadi dibacain sama si abang-abang yang baca bilangan tadi, Allah itu panjang sabar. Bayangin, dari zamannya Adam sampai 2000 tahun yang lalu, seberapa ribu tahun kepanjangan sabar Allah itu terhadap manusia yang tiap hari berdosa. Sampai pada akhirnya dia sendiri datang merendahkan dirinya. Hanya demi siapa? Demi Mas Bram, demi aku, demi si Kapak, demi si Kak Skala, demi Happy, demi 1100 orang di room ini. Ya kan? Kurang apa kasih seorang bapak itu terhadap kita sampai dia mengorbankan anaknya. Itu makanya kita juga harus mempelajari segala teladan Yesus itu dalam hidup kita, ya. Jangan koar-koar aja baca firman, dengar firman, pelaku firman dong. Ya enggak? Gitu dong. Betul Bunda, Ustazah sayang. Di sini adanya Ustazah. Kamu belum pernah mendengar? Ih, HP aku error. Oke. Kita naikkan yang lain ya.
Oke. Betul Ustazah. Ustazah udah makan. Sudah sayang. Halo. Siapa nih? Asumsi. Islam Kristen asumsi. Islam. Iya, masih Islam ya. Islam apa sih artinya? Selamat, damai. Selamat, ya. Kalau assalamualaikum artinya apa? Agatha kenapa nangis kemarin? Nggak bisa jawab arti assalamualaikum. Arti assalamualaikum semoga Allah merahmatimu. Oh, kalau orang yang mau dirahmati Allah suka nggak sih ngurusin agama orang? Gimana ya, Bang? Ini bulan puasa betul? Ya, saya belum pernah melihat ya. Ya, saya belum pernah melihat ada Muslim itu dia benar-benar menjalankan agama yang aslamah gitu loh. Ya, sukanya rese di rumah aku. Ya nggak sih? Kalian pernah nggak sih ya dalam sholat kalian gini ya? Ini ya asumsi ya. Dalam sholat kalian itu merenung. Ya Allah, aku ingin membawa damai bagi orang lain gitu. Kenapa ya rusuh mulu? Kenapa? Kamu tahu nggak sih, orang yang nggak pernah puas dengan keimanannya, dia selalu ngutak-ngatik keimanan orang. Pernah mikir sampai situ? Aku cuma mau tanya kabar Agatha. Kemarin nangis-nangis soalnya. Iya, udah pernah baca hadis riwayat Muslim 3309. Siapa yang nangis di situ? Ada seorang pria ya, dengan dua temannya ya, trio libels ya, nangis nih gara-gara harga budak lebih murah daripada kayu bakar. Coba tanyakan kenapa itu nangis. Ya, hadis riwayat Muslim 3309. Selamat baca. Kenapa nangis, sayang? Wanita menangis wajar. Masa pria menangis? Gimana itu? Harga diri, Bang. Sebagai pria yang adalah tulang punggung. Jangan jadi tulang lunak. Ustazah jangan terlalu jujur. Baik. Dibaca ya, asumsi ya. Nama pun asumsi. Kasihan sekali hidupmu. Namanya asumsi. Ya, kamu tuh nggak boleh ngolok-ngolok iman orang, sayang. Gitu ya, tapi lebih baik menangis sih daripada asam. Halo Edi. Iya, lagi berantem ya. Malu, jangan di depan umum, sayang. Iya, karena menangis itu lebih baik daripada nengok orang buta asem ya. Kasian kadang-kadang. Ustazah ini lembut tapi menggigit. Kau kira aku korgi gigit? Halo Santo. Berisik ya. Agatha lucu juga kalau nangis, cantik. Agatha nangis aja cantik. Nah itu bener tuh, Chihuahua Kak lebih menggigit. Kurang ajar kamu ya. Chihuahua nggak ada yang kecil. Bunda ini kan besar, jadi kalau dianalogikan Chihuahua nggak cocok ya. Lebih cocoknya Siberian Husky. Besar.
Masa disamain sama Chihuahua? Kecil banget Bunda. Bunda kan gemoy. Oke, ini siapa lagi nih? Heti 1. Ayo aja terus Pitbull, serigala. Untung gak aku bilang Haina ya. Terus aja terus. Terus aja bikin dosa sampai besok. Ya kan? Retriever Bun, kurang ajar kamu ya. Jual air mata, ya lebih bagus jual air mata daripada jual iman saya dapat koin kali. Kenapa memang jual air mata? Kalau air mata laku, saya jual banyak-banyak. Aku dengar tadi apa tadi? Mau datang polisi katanya kan gitu kan. Mau datang polisi biasa. Kakak kan bilang habis lebaran tadi Ria katanya. Kenapa dia ada urusan lain ke sana? Makanya aku bilang dengarkan dulu. Terus merasa si Juna itu jumpai kau minta tolong katanya ke masalah yang baju itu katanya tadi. Nah, kalau minta tolong sama aku, makanya ngomong kok setelah jumpa-jumpain itu katanya. Kok bawa polisi Pak Agustan? Belum kali. Bisa nggak sih diselesaikan baik-baik? Ngapain bawa polisi? Nora. Bunda agak trauma dengar kata polisi sayang. Iya, nah bener tuh bang. Air sumur aja dijual, masa air mata nggak bisa dijual? Ya kan? Gitu dong. Aduh. Kayak kita naikkan ya. Iya, Bunda agak trauma ya. Masa kalah argumen bawa polisi? Kampung, nampak sekali lemah. Mereka rupanya di kabin itu ada basement bawah tanah dan banyak setan seperti anaconda raksasa, ada unicorn, ada zombie, ada pet. Pokoknya ada semua escape-nya ada di sana guys. Serius, nggak bohong. Ada film itu serem banget cuy. Dan kurangnya jadi di kabin di grup. Selamat malam Bunda. Iya, selamat malam. Bunda agamanya apa Bun? Kristen dong. Oh, kalau saya mah orang sesat kayaknya saya mah. Tapi mau bertanya barangkali berminat nanti kalau seandainya jawaban Bunda menarik. Berminat untuk apa? Ya, tertarik mungkin. Tertarik untuk? Kayak Bunda. Ngapain kamu tertarik kayak saya? Kamu kan laki. Bukan masalah tertarik itu Bunda. Kenapa tulang begini? rusuk jadi tulang lunak? Gimana nih? Bingung saya. Ini bicara tentang apa ya? Agama tentang apa Bun? Dikoreksi lagi. Ini bicara tentang toleransi. Oh ya tadi saya kan tanya agama. Setelah itu Bunda tanya kok larinya ke tulang rusuk. Jadi lucu ya. Iya karena kamu mau menjadi seperti Bunda. Kalau gitu jadi ya? Kristen ya saya nyambung. Masa jadi Awalnya coba dia. Bunda agamanya apa? Kita kan awalnya agama. Harusnya kamu bilang siapa tahu saya tertarik masuk agama Bunda. Itu baru betul. Masa jadi saya? Oh gitu ya. Iya ya. Jangan lupa Kenapa Bunda pilih Kristen? Bunda gini ya. Kamu kalau mau sesat aja. Masa kamu mau jadi Bunda ngomongin agama jadinya? Ininya tuh, ya apa yang keluar dari sini diingat sayang. Jangan gak diingat. Tuh kan ada kereta. Ya, kata kamu ada tadi yang dengar 1.100 orang. Siapa tahu saya tertarik jadi kayak Bunda. Ngapain jadi kayak Bunda? Pakai rok dong. Nih Bang Santos lupa SS. Boleh sekali lagi. Iya kan Bunda ngelambai. Emang kamu mau ngelambai? Suka. Miminya ini bicara apa?
Banyak nafsu nggak kira-kira ya? Host jualan obat. Iya dong, daripada jualan kebohongan dongeng, mending jual obat. Karena obat yang saya jual ini bukan sembarang obat. Obat yang bikin kamu hidup kekal. Itulah Kristus Yesus. Iya dong. Sebab banyak orang sakit yang butuh obat. Kristus itu adalah obat. Ya kan? Setuju gak sama Bunda? Coba kalau jual dongeng ini dapatnya apa? Halo. Halo kamu ya. 72 keong, mantap-mantap bercocok tangan. Halo itu sayang. Nah, sekarang kamu tambahin jual obat bikin tolol. Iya dong. Semua orang Kristen itu harus bodoh di hadapan Tuhan. Sempat dia pinter-pinteran di hadapan Tuhan, saya jadi Tuhan dong. Orang Kristen itu memang gak boleh sok pintar di hadapan Tuhan. Harus bodoh sayang. Ada ayatnya. Ya, Rasul Paulus juga mengatakan seperti itu. Kita harus bodoh di hadapan Tuhan. Jangan pandai-pandaian kau atur-atur Tuhan. Nanti kau kasih aku 72 keong Tuhan, biar ngemut-ngemut apa aku gitu. Itu gila namanya. Harus bodoh di hadapan Tuhan. Ya nggak sih? Apa yang nggak bisa Bunda jawab sih? Betul dong, ngaku dong. Kita itu harus bodoh di hadapan Tuhan, tapi tidak di hadapan iblis seperti kamu. Kita selalu pintar di hadapan iblis yang suka bodoh-bodohin orang. Serius kenapa? Serius, Bunda mah serius. Mang kamu mau kecup-kecup 72 keong? Bunda sih geli ya. Ya, Bunda sih geli. Apa itu? Nggak jelas lah jualan 72 keong. Nanti kamu berlendir kan? Bunda ya, Bunda mah jijian orangnya yang banyak lendir-lendir. Serius, Bunda sukanya itu beribadah, sembahyang, hidup kudus, kusyuk, menyanyikan kidungan. Iya, itu dia. SS. Ya, udah ready nih di SS nih. Cepat. Mana Mas Bram? Ingat ya, Mas Bram ya. Hadiah THR ya. Tuh kan. Apa tuh kasih Bunda tuh? Screenshot lah. Ih, mantap. Makasih, Bu. Pas di screenshot ternyata kode. Ternyata nih udah ngunci. Ya Mas Bram, gimana? Bunda terlalu semangat sayang. Nomor. Aduh, ya udah nggak apa-apa. Yang penting Bunda bahagia ya kan. Udah dapet itu entah apa pun tadi itu. Teropong bintang. Payah iya, Bunda nggak biasa SS soalnya. Bunda biasanya jualan obat. Ulangi Mas Bram. Nggak usah, jangan. Nggak apa-apa, Bunda nggak modus, tapi memang screenshotnya ini. Bunda ngomong-ngomong terkunci, pas cekrek udah kekunci. Aduh. Naik aja Mas Bram, jangan sayang, nanti ketahuan suaranya yang indah itu. Loh, aku ke Bennett. Ya Allah, loh, aku ke Bennett. Ya Allah, loh, aku ke Bennett. Bentar Mas Bram, kok aku ke Bennett sih? Bunda kenapa? Salahnya apa? Ya ampun.
Tunggu. Bunda kebenot. Aneh ya. Ih. Gara-gara 72 kilo. Aduh, enggak nyambung. Bunda kena benot sayang. Gimana ini? Ih, kalian ini kenapa sih ngamuk gitu? Ya Allah. Aku live dulu. Aku nanti bikin akun dulu ya. Gara-gara